Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas yang berjudul Pengaruh Metode Pembelajaran Kooperatif Integrated Reading and Comprehension (CRC) untuk meningkatkan pemahaman membaca dan menulis pembelajaran IPS di kelas 7 SMP Negeri 3 Trimorejo. Latar belakang masalah di sini adalah metode pembelajaran kooperatif Integrated Reading and Comprehension adalah salah satu metode pembelajaran kooperatif terpadu membaca dan menulis dari peserta didik untuk menjadi beberapa kelompok untuk meningkatkan pemahaman membaca, menulis, dan pemahaman kosakata dan juga seni berbahasa. Kegiatan pemahaman dalam membaca merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam terkait materi bacaan bagi peserta didik. Pemahaman di sini dalam membaca merupakan suatu pemahaman terhadap sebuah tulisan dari pokok bacaan melalui sebuah teks. Peserta didik yang melakukan kegiatan membaca harus menguasai beberapa bahasa atau sebuah tulisan yang digunakan dalam bacaan tersebut. Untuk dapat memahami bacaan dengan baik, diperlukan sebuah kemampuan pemahaman membaca yang baik. Memahami bacaan aspek yang sangat penting dalam kegiatan membaca tersebut karena sebuah bahan bacaan dapat meningkatkan keterampilan membaca bagi peserta didik. Rumusan masalah di sini terbagi menjadi rumusan masalah umum dan rumusan masalah khusus. Rumusan masalah umum yaitu bagaimana proses mengembangkan metode comparative integrated reading and comprehension untuk pemahaman membaca dan menulis. Rumusan masalah khusus ada bagaimana mempersiapkan metode ini, yang kedua ada bagaimana melaksanakan proses kegiatan metode cooperative reading and comprehension, dan yang ketiga ada bagaimana guru melakukan evaluasi pembelajaran IPS menggunakan metode ini, dan yang keempat ada bagaimana menghadapi kendala dan bagaimana cara mengatasi jika menggunakan metode ini. Yang C ada tujuan masalah. Tujuan masalah dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan masalah khusus. Tujuan umum untuk mengkaji tentang kegunaan dan manfaat metode comparative integrated reading and comprehension. Tujuan khusus yang pertama ada untuk mendeskripsikan tahap perencanaan pelaksanaan comparative integrated reading and comprehension. Yang kedua ada mendeskripsikan langkah-langkah. Yang ketiga ada mendeskripsikan efektif tidaknya penggunaan metode comparative integrated reading and comprehension. Yang keempat adalah mendeskripsikan kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya menggunakan metode tersebut. Yang selanjutnya yang D ada manfaat penelitian. Yang A untuk pendidik, untuk meningkatkan kreativitas dalam menentukan strategi dan metode pembelajaran. Terus yang B ada manfaat bagi peserta didik adalah membantu meningkatkan kemampuan membaca pemahaman dan meningkatkan rasa ingin tahu dan sikap afektif dan kreatif. Yang C ada bagi peneliti menambah wawasan dan dalam memilih metode pembelajaran dan memotivasi untuk meningkatkan keterampilan guru dengan menggunakan metode ini. Tinjauan pustaka. A. Deskripsi teori dan konsep. Yang pertama, metode comparative integrated reading and comprehension merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif learning dengan menggunakan gabungan membaca, menulis dengan menggunakan pembelajaran yang baru dalam pemahaman membaca dan menulis. Metode ini merupakan metode pembelajaran kooperatif yang dirancang dan digunakan dalam pembelajaran di kelas dan biasanya digunakan untuk mengajari pembelajaran membaca, menulis, dan seni berbahasa. Pemahaman membaca dan menulis. Pemahaman membaca merupakan kegiatan yang kompleks baik fisik maupun mental untuk bertujuan memahami isi bacaan yang sesuai dengan perkembangan kognitif peserta didik. Membaca adalah kegiatan untuk mendapatkan makna dari yang tertulis di dalam teks, sehingga perlunya suatu penguasaan bahasa yang diperlukan seorang pembaca untuk dipahami. Menulis merupakan suatu kegiatan komunikasi yang berhubungan dengan penyampaian pesan secara tertulis kepada pihak yang lain melalui bahasa tulisan yang sebagai medianya. Aktivitas dari pemahaman menulis dapat dilibatkan unsur penulis sebagai salah satu penyampaian pesan atau isi dari tulisan. Pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS merupakan perpaduan antara integritas dari berbagai cabang ilmu
sosial dan humaniora. Tujuan pembelajaran IPS untuk menciptakan pribadi yang memiliki budi pekerti luhur dan peka terhadap segala sesuatu dari permasalahan sosial yang akan terjadi pada lingkungan masyarakat. Yang B selanjutnya ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran di sini adalah penulis akan menggambarkan secara kronologis penelitian untuk menjelaskan maksud dan tujuan pengaruh metode comparative intergroup reading and computation. Yang C selanjutnya adalah penelitian relevan. Penelitian relevan oleh Eros Mutiara yang berjudul Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Penerapan Model Pembelajaran Komparatif Teknik Komparatif Intergroup Reading and Computation pada mata pelajaran IPS Sosiologi kelas 8 di SMP Negeri 2 Cilumus. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPS. Bab 3. Metodologi penelitian. Setting penelitian. Lokasi penelitian di SMP Negeri Tilmurjo. Waktu penelitian bulan Februari sampai Maret 2021. Objek penelitian siswa kelas 7A SMP Negeri 3 Tilmurjo. Bentuk dan strategi penelitian. Bentuk penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas atau classroom action research dan menggunakan 4 komponen kegiatan dalam satu siklus, yaitu perencanaan planning, tindakan action, pengamatan observing, refleksi atau pengajian. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan di sini adalah untuk mengatasi permasalahan yang ada di dalam kelas dan meningkatkan keadaan yang sekarang. Yang kedua ada tindakan atau action. Tindakan di sini adalah rencana yang sudah dirancang pada tahap perencanaan dahulu. Tahap tindakan ini merupakan penerapan dan perencanaan untuk menjadi subjek penelitian. Yang ketiga ada pengamatan. Pendidik mengamati segala sesuatu yang terjadi berupa kegiatan selama proses diskusi yang dilakukan oleh peserta didik tersebut. Yang keempat ada refleksi. Pada tahap ini menelaah, mengkaji, merenungkan atau mengevaluasi tindakan yang sudah dilakukan apakah berhasil atau tidak. Teknik pengumpulan data ada observasi, wawancara, dan tes. Tahap pelaksanaan tindakan yang pertama, siklus pertama, perencanaan. Perencanaan menyusun RPP, menyiapkan kelengkapan, merancang lembar pengamatan, merancang skenario. Peneliti mencari informasi, tingkat pemahaman baca dan menulis. Yang kedua ada tindakan. Pendidik mengajar mengacu pada RPP. Pendidik menerapkan metode ini. Pelaksanaan melibatkan pendidik, peserta didik, dan peneliti. Pengamatan dilakukan bersama dengan pelaksanaan tindakan. Yang refleksi, pengamatan melakukan satu refleksi terhadap hasil siklus 1, apakah kelemahan dan kekurangan dalam siklus 1 dapat dipakai sebagai landasan untuk perbaikan pada siklus berikutnya. Siklus 2, perencanaan, merancang RPP, menyusun RPP, merancang lembar pengamatan. Peneliti mencari informasi menggunakan pretest. Yang tindakan ada pembelajaran mengacu RPP. Pendidik menerapkan metode comparative intergroup reading and computation. Pelaksanaan melibatkan pendidik, peserta didik, dan peneliti. Yang ketiga ada pengamatan. Pengamatan di sini bersamaan dengan pelaksanakan tindakan. Yang keempat ada refleksi. Peneliti melakukan satu refleksi terhadap hasil dari siklus 2. Pengamatan permasalahan yang muncul di kelas untuk selanjutnya mendiskusikan hasil tindakan apakah adanya peningkatan pemahaman dan membaca, menulis pembelajaran IPS. Jika tahap pada siklus 2 ini berhasil, indikator keberhasilan, maka siklus 2 akan menjadikan sebagai penguatan hasil yang dicapai pada siklus 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.